Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan rahmat-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini kita memasuki minggu yang ketiga bulan November. Saya senang sekali bisa menyampaikan kepada saudara sekalian firman Tuhan di bulan November ini. Oleh karena apa? Oleh karena saya menyampaikan sesuatu mengingatkan kita semua tentang tanda-tanda akhir zaman dan tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan hari ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu karena bagi kami disingkapkan rahasia-rahasia firman Tuhan tentang tanda-tanda kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami dengan firman Tuhan hari ini, berkati seluruh jemaat, semua pemirsa yang sedang menyaksikan program ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari saudara sekalian kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-24. Injil Matius pasal 24 ayat 29 sampai 36. Matius pasal 24 ayat 29 sampai 36. Saya akan membaca ayat 31 dan 35 saja. Ayat 31 dan 35, demikian firman Tuhan. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Saudara pemirsa, kalau sudah mendengar kata malaikat-malaikat akan datang meniup sangkakalanya di langit, dulu orang berpikir, bagaimana orang seluruh dunia bisa lihat? Sekarang pada zaman teknologi IT sekarang, sudah tahu apa yang ada di langit sana atau di angkasa sana yang dapat disaksikan oleh semua orang? Namanya satelit. Satelit itu ada di atas khatulistiwa, ya. Nama tempatnya geostasioner. Dan itu sebabnya kita bisa nonton televisi. Bukan hanya nonton televisi sekarang, teknologi begitu canggih.
dengan gadget saja kita sekarang bisa membuat siaran langsung. Itu kebanggaan kita luar biasa. Makanya saya ingin ingatkan kepada saudara sekalian, siapkan diri. Sekarang dengan teknologi canggih, Tuhan buat itu menjadi nyata bagi kita, oleh karena Dia tidak lama lagi akan datang. Lihat muka saya. Muka saya berseri-seri kalau menantikan kedatangannya yang kedua kali. Tapi jangan lupa, ada orang yang kalau membayangkan kedatangan Yesus yang kedua kali, mereka ketakutan. Karena apa? Hidupnya belum beres. Pemirsa, dengar apa yang saya katakan sekarang. Tolong dengar. Dengar baik-baik. Saya tidak mengancam saudara sekalian. Lihat firman Tuhan tadi katakan. Ketika engkau sedang menonton siaran televisi saudara sekalian, tiba-tiba mendadak siarannya berubah. Sudah melihat di sana, di awan-awan itu malaikat sedang meniup shofar, itu sangkakalanya yang terbuat dari tanduk yang biasa ditiup oleh orang Israel. Engkau mulai sadar sekarang, sudah terlambat untuk engkau bertobat. Sementara Dia belum datang, saudara sekalian, saya menyatakan hari ini, tolong cepat bertobat. Buka hati, terima Yesus. Lepaskan semua kutuk, supaya engkau tidak nanti ketika Dia tiup trompet, engkau tinggal di bawah. Karena apa? Kata firman Tuhan bahwa Tuhan mau mengangkat kita ke mana? Ke angkasa, ke atas awan-awan. Tolong perhatikan itu dengan baik, saudara-saudara sekalian. Kabar baik yang lain ialah bahwa kata firman Tuhan, mari kita katakan tentang Alkitab ini, ya dan amin. Kenapa? Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Kata firman Tuhan apa? Langit dan bumi akan berlalu. Dalam bahasa Inggris menggunakan kata pass away. Pass away itu sama dengan mati, lenyap. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, hari ini sebelum semuanya lenyap dan engkau terlambat karena pintu anugerah sudah ditutup, sekarang kesempatan ketika saya sampaikan firman Tuhan ini hari ini, di minggu ketiga bulan November ini, cepatlah terima Yesus, cepatlah bertobat, cepatlah datang kepada hamba Tuhan di gerejamu dan lepaskan semua kutuk. Yang saya bayangkan ketika Yesus datang kembali, saudara sekalian, ini tidak gurau, ini betul-betul serius dalam bayangan saya. Ada orang yang mantul-mantul. Apa? Dia naik tidak bisa, turun juga. Dia begitu kakinya menyentuh tanah, dia kemudian terangkat lagi, turun lagi. Mengapa? Sampai saat terakhir kelihatan dia sungguh-sungguh di gereja, kelihatan dia sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tetapi apa? Dia sedang menyimpan sesuatu. Ketika Yesus datang kembali, kata firman Tuhan itu, Tuhan Yesus katakan begitu, bukan semua orang berseru Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Pada waktu itu nanti akan datang orang-orang katakan, Tuhan, kami sudah buat mujizat demi nama-Mu. Inilah yang saya katakan tadi. Kami sudah memberitakan Injil dan banyak orang bertobat. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Enyahlah engkau pembuat kejahatan. Dia sembunyikan dalam hatinya rapat-rapat satu perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi karena dia pintar sembunyikan, tidak ada orang yang tahu. Tetapi Yesus tahu. Ketika Yesus sampai ke tepi kolam Bethesda itu, dia katakan, firman Tuhan katakan bahwa Yesus tahu orang itu menderita 38 tahun sakit. Dan hari ini saya ingin datang kepada saudara-saudara sekalian, mengunjungi saudara sekalian, ingatkan firman Tuhan ini.
Ya, jangan sampai engkau terlambat. Jangan sampai engkau melihat siaran sudah berubah di televisimu, kemudian lihat malaikat sudah meniup sangkala, baru mau bertobat. Terlambat. Dan sekarang mari sungguh-sungguh lebih serius lagi untuk mengikut Tuhan, untuk bertobat sungguh-sungguh, supaya apa kata firman Tuhan? Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Ku, perkataanku tidak akan berlalu. Firman Tuhan inilah yang saya sedang sampaikan kepada engkau sekarang. Berhentilah berbuat dosa. Mulai bertobat sungguh-sungguh hari ini. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai akhir hidupmu. Atau kita masih diizinkan Tuhan melihat Yesus datang kembali dan engkau akan diangkat bersama dengan Dia ke atas awan-awan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong semua pemirsa, semua jemaat kami yang mendengarkan program ini, supaya tidak ada yang bersembunyi di balik perbuatan baik, di balik segala sesuatu yang berjubah putih, tetapi sebenarnya hatinya hitam, gelap. Kami berdoa supaya hari ini kami mau serius bertobat, supaya kalau ketika Engkau datang kembali nanti Tuhan, kami terangkat bersama-sama dengan Engkau ke atas awan-awan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur ada firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.